ruangan atau jenis bangunan apapun, yang namanya material dan lighting itu pasti jadi salah satu parameter yang perlu dipertimbangkan. Saya punya sedikit penasaran nih, mungkin teman-teman juga yang nonton pasti ada pertanyaan. Karena untuk beberapa teman-teman yang pernah tinggal di luar negeri, itu kebanyakan interior, baik itu residensial, all the way sampai ke office, itu sistemnya modulasi, Pak. Ya. Tapi di Indonesia, kenapa berbeda ya kira-kira ya, kalau menurut pendapat Bapak? Halo internet, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Himalaya Badi. Bersama host dari channel ini saya sendiri, Wilson. Seperti biasa kita akan membahas hal-hal yang unik dan menarik terkait dengan industri kaca dan relevansinya terhadap interior dan arsitektur. Pada hari ini saya undang teman lama. Yes. Silakan perkenalkan diri Anda ke kamera ini. Selamat siang. Makasih Pak Wilson. Udah lama kita nggak ketemu. Iya nih, karena tahun COVID lebih nggak ketemu. Iya. Ya. Biasanya setiap tahun tuh saya mampir tuh ya. Setahun 2 kali bisa kan biasanya. Setahun 2 kali, iya benar. Itu Pak Master. Iya. Perkenalkan nih Pak Bambang. Pak Bambang Tutuka dari UPH. Ya betul. Kembali lagi UPH lagi karena hubungan kita cukup dekat sih. Gitu. Pak Bambang beliau bergerak di akademisi, balik lagi interior design. Betul. Nah, mungkin diintroduce sedikit Pak, activity hari-hari seperti apa sebagai akademisi, sebagai dosen di UPH, terus cerita-cerita sejenak aja lah, gimana Pak? Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi saya Bambang sudah mengajar di interior UPH sejak 2006. Lumayan sih. Lumayan, 15 tahun. 15 tahunan. Oke. Jadi mulai dari asisten dosen, akhirnya sampai sekarang jadi full dosen saya di UPH. Jadi sehari-hari saya mengajar, tapi spesialisasi saya itu adalah material dan lighting. Material dan lighting. Iya. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu soal lighting adalah pencahayaan Pak ya. Betul. Lampu. Kalau materialnya itu apa Pak? Material bisa macam-macam, tapi kalau kita bicara konteksnya di interior, saya ini bicara mengenai material finishing yang biasa kita lihat di interior. Contohnya kalau di ruangan ini mejanya itu materialnya lapisannya apa? HPL atau dinding ini dicat atau pakai wallpaper atau pakai apa? Nah, itu materialnya yang berkisar seperti itu. Jadi bukan material konstruksi seperti di arsitektur atau di sipil. Jadi lebih ke pelapis-pelapis finishing ya? Betul, material finishing tepatnya itu. Oke. Nah, by the way, saya mau kasih tahu juga nih buat teman-teman. Jadi Pak Bambang kita kenal di Indobuildtek. Udah itu tahun 2018 ya kalau nggak salah? Betul, 2018 itu tahun ketiga saya in charge untuk pamerannya UPH di Indobuildtek. Karena kan Indobuildtek kan setiap tahun, ya kecuali tahun lalu, dan tahun ini, itu setiap tahun ada pameran dan mereka selalu memberikan kesempatan untuk akademisi, dalam hal ini kampus-kampus yang ada di sekitar Jabodetabek, bahkan di daerah-daerah untuk ikut tampil. Emang goals-nya apa sih untuk akademisi berintegrasi di satu event building material itu Pak? Ya, kalau dari akademisinya sendiri mungkin banyak yang manfaatnya. Pertama kita bisa menjalin jejaring dengan sesama kampus-kampus lain. Kita tahu mereka belajarnya sejauh mana, mereka belajar tentang apa, kita bisa saling lihat. Oke. Ini bukan dalam konteks kompetisi dan persaingan ya, tapi maksudnya supaya kita bisa saling belajar dan meningkatkan apa yang sudah kita peroleh selama ini. Kemudian kalau konteksnya dengan industri-industri yang ada di sekitarnya, ya kita berharap sih kita bisa saling bekerja sama. Ya contohnya dengan Himalaya sekarang. Jadi kita bisa dari industri bisa memberikan product knowledge, bisa memberikan tren-tren apa yang terjadi di industri sekarang. Kemudian mahasiswa bisa belajar sehingga nanti harapannya setelah mereka terjun di profesi, mereka lebih ahli atau setidaknya mereka lebih mengenal material-material yang ada di di pasar seperti apa. Kemudian jejaring industri itu mereka harus cari mana, misalkan nyari pintu, nyari ke A, kalau nyari cat misalnya ke B, nyari kaca misalnya ke Himalaya misalnya. I see. Jadi sebenarnya waktu itu dari UPH sendiri, Pak Bambang perwakilan ngiter tuh ya satu event untuk cari kayak pentolan-pentolan di industrinya. Betul. Supaya bisa di-invite
jadi narasumber kayak gitu. Gampangnya seperti itu. Ya, jadi sambil menyelam minum air lah gitu. Asik. Tapi aku sangat enjoy sih. Jadi sejak itu kita diundang beberapa kali di UPH sebagai speaker, terutama di mata kuliahnya Pak Bambang ya, yang Bapak di ajar. kelas material konstruksi. Oke, jadi kemarin Pak Doni Victorianus datang. Saya. Ya teman juga kan, tapi sekarang dia udah keluar ya karena bikin perusahaan sendiri. Jadi dia sekarang statusnya dosen, tetap dosen, tapi hanya mengajar di satu mata kuliah kalau memang mata kuliah tersebut dibuka pada semester itu. Dan waktu itu mata kuliahnya menurut Pak Doni adalah commercial design. Betul. Commercial design. Nah kalau Pak Bambang beda nih. Sebenarnya kalau dari segi megang desain sebenarnya nggak ada pembatasan di UPH ya, khususnya tidak ada yang dosen ini hanya mengajar komersial, dosen ini mengajar office, dosen ini mengajar dwelling, karena kita sering rotasi. Oh, jadi secara teknis dosen harus bisa all round dari semua mata kuliah yang diajari. Betul, walaupun memang secara spesialisasi masing-masing punya kelebihan masing-masing, tapi secara umum semuanya harus bisa mengajar jenis space yang berbeda. Bisa dijelasin nggak nih, sih kurang paham nih orang awam saya. Jadi kalau di UPH itu mungkin di kampus saya berbeda ya, karena memang tergantung dari kurikulum dan pendekatan masing-masing. Jadi kalau di UPH itu kita membagi beberapa. Jadi secara mudah kita bagi 4. Oke. Jadi pertama desain untuk residensial atau dwelling kita sebutnya. Jadi dwelling studio, atau mungkin desain rumah lah, rumah tinggal. Oke. Yang kedua desain komersial, retail, toko-toko itu. Yang ketiga office design. Jadi memang penekanannya ke kantor-kantor dan segala sesuatu yang sifatnya sistem. Systematize ya maksudnya. Iya. Kemudian yang terakhir adalah public space yang skalanya lebih besar. Jadi contohnya kalau di public space itu bisa mendesain restoran tapi skalanya luas, yang ada di mall misalnya, atau misalnya panti asuhan. Iya, rumah sakit. Jadi skalanya dari yang mulai rumah tinggal, kemudian retail mungkin kalau dari segi ukuran lebih kecil ya dari rumah tinggal bisa, tapi kerumitannya kita melihat dari sisi kerumitannya. Rumah tinggal, retail yang sudah mulai ke public space, kemudian office, mulai memasukkan sistem-sistem, kemudian public space yang skala-skala lebih masif dan lebih luas. Bagaimana merelate klasifikasi itu terhadap spesialisasi Bapak, yaitu di material dan lighting? Nah, menarik nih. Jadi begini, walaupun yang tadi saya sebutkan itu sepertinya berbeda, ada rumah, ada kantor, ada toko, ada rumah sakit ya. Tapi sebenarnya kalau setiap kita mendesain jenis ruangan atau jenis bangunan apapun, yang namanya material dan lighting itu pasti jadi salah satu parameter yang perlu dipertimbangkan. Ya. Kayaknya kan mungkin kita agak glin over ya, maksudnya kita melihat itu terakhir-terakhir aja, itu nggak terlalu penting. Nah, seberapa penting sih mungkin buat teman-teman yang nonton bisa dikasih tahu seberapa penting? Ya memang nggak bisa dipungkiri kalau setidaknya di Indonesia yang saya tahu, lighting itu ya, kita nggak ngomong lighting deh. Interior desain interior sendiri kan sebenarnya kadang-kadang atau lebih seringnya masuk setelah bangunan jadi. Yes. Kemudian setelah interior itu baru masuk tuh lighting tuh. Jadi lighting adalah urutan kesekian dibanding bangunan yang ada. Padahal kan sebenarnya idealnya semuanya tuh bareng. Jadi kita bisa masuk bersama harusnya. Supaya mengurangi kemungkinan ketidakkompatibelan dari masing-masing. Kan kadang-kadang kalau arsitek mendesain satu bangunan ya terus diserahin ke interior gitu ya. Nah kalau interior nggak tahu asal mula kenapa itu jadi seperti itu, ya kan dia bisa desain seenak-enak ya kan. Terus dia anggap misalnya, wah ini dindingnya terlalu maju, gue mundurin dah, gue jebol malah gitu. Nah kan jadi konsep desain dari si arsitek bisa berubah kan. Ditambah lagi nanti setelah interior pasang, lighting desain masuk. Wah ini ruangannya nggak bagus nih, lighting gue nggak bakal kelihatan kalau begini. Dirombaklah lagi supaya lightingnya lebih menonjol. Nah itu kan kalau urutannya bertahap seperti itu ya ujung-ujungnya yang rugi klien ya.
Karena dari segi waktu, dari segi biaya pasti. I see. Tapi saya mau challenge. Saya mau challenge pendapat seperti itu. Tapi itu kayaknya nggak realistis, Pak. Untuk melakukan sinkronisasi itu di awal. Betul. Itu sangat sulit memang diakui. Tidak mudah itu, Pak. Mengkoordinasi dengan level yang sama memang. Nah, jadi sebenarnya yang sudah terjadi di lapangan itu seperti itu ya, Pak ya. Berarti si arsitek desain fasadenya sendiri, mungkin sendiri, sama struktur dan lain sebagainya, desainernya sendiri, lightingnya sendiri. Iya. Nah, dan itu kan sudah berjalan sekian tahun lah ya. Mungkin tren interior tuh udah 15-20 tahun terakhir. Dari berkembangnya dari 80-an, tapi mungkin awal 2000-an baru mulai booming. Oke. Nah, gimana pendapat pribadi Bapak? Apakah ini agak chaos? Atau somehow kita bisa survive dengan konsep seperti itu? Gitu? Kalau ditanya survive, ya kita survive sampai sekarang gitu ya. Cuman kalau kita bicara sisi ideal kan memang sebenarnya kalau kita bisa bareng-bareng, setidaknya dalam tahap koordinasi, walaupun mungkin dalam tahap konstruksi memang nggak mungkin bareng. Karena bangunannya harus ada dulu, baru yang lainnya masuk. Tapi kalau dari tahap awal perencanaan, terus ketika berbicara konsep dan desain awal itu sudah saling berdiskusi, setidaknya mengurangi kemungkinan tadi yang saya bilang tidak kompatibel antara satu dan yang lain. Nah, seberapa coba Bapak ada case tadi yang seberapa tidak nyamannya tidak kompatibel itu kayak gimana tuh yang mungkin buat orang awam? Contohnya begini deh. Bangun ruko. Ruko. Bangun ruko kan pasti bikinnya dalam jumlah banyak. I see. Gak mungkin cuman satu bangunan, terus kalau ada yang beli baru nambah satu, kan pasti biasanya langsung bikin beberapa kan. Yes. Nah itu kan arsitektur. Nah kemudian kalau ada orang yang pengen nyewa, ya katakanlah dia menyewa satu unit. Ya. Nah biasanya ketika menyewa satu unit, dia pengen jadiin toko atau kantor gitu. Nah, dia mulai menyewa desainer interior tuh. Nah itu mulai diolah bla. Nah mungkin ada di suatu saat kliennya butuh, saya pengen ruangan meetingnya lebih luas. Misalnya ke desainer, terus desainernya ngelihat dari arsiteknya, ini nggak mungkin nih karena ada tembok, kemudian ruangannya sudah disekat sedemikian rupa misalnya. Kan akhirnya mau nggak mau pasti ada sedikit banyak pembongkaran kan, penyesuaian. I see. Itu terjadi di sini. Itu terjadi di sini. Betul kan? Di ruangan ini. Kemudian setelah desainernya selesai ngedesain, si desainer atau si kliennya merasa ini kayaknya gue perlu lighting yang lebih keren supaya kantor gue atau toko gue lebih lebih kelihatan elegan misalnya. Nah, panggillah konsultan desainer. Ini dalam posisi masih dalam proses desain interior nih. Tapi mulai mengundang lighting. Nah, si lighting desainer datang lihat-lihat. Pengennya seperti apa? Desainernya bilang saya pengennya ambience seperti ini, atmosfer seperti ini. Terus begitu si desainer lightingnya lihat ruangannya, ini nggak mungkin nih, saya nggak bisa bikin misalnya cove lighting kalau nggak ada drop ceiling misalnya. Saya nggak bisa bikin ruangan meetingnya ini lebih elegan karena nggak ada backdrop yang menyembunyikan lampu saya misalnya. Oke. Nah ini kalau kita konsepnya dari awal sama, itu bisa bongkar-membongkar itu bisa dikurangi sebenarnya. I see. Tapi kan nggak realistis Pak. Balik lagi Pak ke poin pertama. Gini, karena waktu kita kan beli ruko misalnya, beli ruko ke developer, Lipo, Sumarekon dan lain sebagainya. Mereka kan sudah punya konsep desain dari arsitek kan, udah ada master plan-nya, ya kan, udah ada pembagiannya sekian banyak, sekian kali sekian, udah ada temanya bahkan. Gak mungkin dong Pak, dalam artian kayak kita, misalnya aku adalah misalnya perusahaan F&B, aku mau sewa satu ruko di situ yang ngikutin tema aku, tapi kan aku harus ngikutin si unit tersebut gitu loh Pak. Ya betul. Nah itu seninya di mana nih untuk Nah jadi kalau di sini itu tahapnya sudah namanya bukan ideal lagi, memang sudah masuk tahap kompromi memang. Itulah yang membuat kita bisa survive sampai sekarang. Jadi kalau kasusnya tadi yang saya kasih contoh ruko, jadi memang kalau dari segi arsitek kan kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain nih, udah jadi dan arsiteknya sudah nggak ikut campur. Nah ini setidaknya antara si desainer interior, klien dan lighting designer harusnya bisa masuk bareng. Jadi desainernya pengen apa, kemudian minta feedback dari si lighting, mungkin nggak untuk kondisi seperti ini, gue minta lightingnya seperti ini. Jadi itu
setidaknya dua level yang setelah arsitek itu bisa kerjasama, itu sangat membantu si kliennya untuk membuat dana dia itu lebih efisien. Oke, mungkin arsitek agak sulit ya untuk Iya, kalau mengkoordinasi. kondisinya ruko seperti itu emang nggak sulit. Tapi setidaknya kalau kondisi demikian, setidaknya desainer interior sama lighting designer bisa lebih kolaboratif. Oke, nah kalau misalnya kita belajar nih di universitas, ada nggak sih satu masa khusus untuk membahas lighting? Atau nanti semuanya itu, misalnya lighting dan material itu akan terintegrasi di setiap klasifikasi seperti komersial, residensial, public space, atau nanti dipecah-pecah gimana kalau misalnya kita sebagai mahasiswa buat teman-teman yang mau belajar ya gitu kan? Jadi saya nggak bisa mengeneralisasi dengan kampus-kampus lain karena seperti tadi saya bilang setiap kampus memiliki pendekatan sendiri. Oke. Tapi kalau di UPH sendiri, walaupun kita punya kelas khusus kita sebutnya mata kuliah pilihan desain pencahayaan lanjut, jadi khusus belajar tentang lighting aja. Tapi di setiap tahapan itu kita selipkan memang pengetahuan lighting dan material. Jadi di setiap misalnya di kelas studio tadi dwelling, di setiap retail, nah gitu selalu ada kelas material khusus dwelling, lighting khusus dwelling. Nanti ada material dan lighting khusus retail. Kemudian nanti berikutnya khusus untuk office, berikutnya untuk public space tergantung dari jenisnya gitu. Oh, jadi diselip di setiap. Walaupun tadi saya bilang ada mata kuliah khusus bagi mereka yang memang tertarik dan ingin mendalami. Jadi nggak elektif ya ibaratnya, Itu elektif, jadi bukan boleh itu. ambil, boleh enggak. Oke, pertanyaan saya, kenapa saya selalu diminta untuk yang komersial? Kenapa tidak di residensial atau maksudnya kan peran Himalaya Abadi nih ya? Kenapa hanya di komersial? Apakah ini adalah maksudnya brand yang tertancap di pemikiran Bapak atau memang lebih ke arah begitu, Pak? Nah, kalau bicara itu saya masih bongkar sedikit nih dapurnya UPH. Ini nggak apa-apa sih, jadi sebenarnya kenapa material kaca dan beberapa material lain itu lebih sering diundang di retail. Ya, jadi karena di dwelling ya kita nggak bisa pungkiri bahwa material itu ada sekian ribu jenis, lighting juga sama. Nah, kita sepakat sebenarnya sesama dosen yang ada itu sepakat kita mau fokus materialnya jenis apa nih di dwelling. Kemudian di retail kita fokus ke apa? Oke. Di office kita fokusnya kemana? Jadi setiap level dari studio itu ada fokus atau penekanan material tertentu. Bukan berarti material lain yang kita pelajari, tapi dalam konteks waktu dan supaya lebih dapat pendalaman lebih baik, kita putuskan seperti itu. Jadi contohnya di dwelling kita lebih fokus ke material-material alami. Contohnya kayu solid, batu bata. Jadi yang tidak membutuhkan pembuatan di pabrik untuk menjadi produk siap pakai. Setidaknya sedikit, hanya membutuhkan sedikit fabrikasi. Dasar pemikirannya apa, Pak? Kenapa dwelling diidentifikasikan dengan yang material alam? Sebenarnya bukan diidentifikasikan, tapi kita mencoba memikirkan bahwa di dwelling itu kan mereka belajar sesuatu yang sifatnya basic. Dari mereka yang belajar dari nirmana, kemudian masuk ke studio perancangan, dwelling itu adalah tahap pertama mereka. Jadi kita coba mengenalkan material-material yang secara umum alami, yang sentuhan fabrikasinya lebih sedikit. Nanti begitu masuk ke studio berikutnya seperti retail, office, baru tuh mulai fabrikasi karena kaca, solid surface, kemudian apa namanya Homogeny style, HPL dan lain sebagainya, itu kita masuk ke retail dan tahap-tahap selanjutnya. I see. Jadi memang sengaja karena memang mungkin juga saya pikir karena dominasi pemakaiannya kali Pak ya. Ada alasan juga itu sih, ada itu ya. juga. Tapi memang alasan utamanya tadi itu di setiap tahapan studio kita sudah sepakat, ini kesepakatan aja, jadi bukan masalah benar salah. Jadi kesepakatan bahwa kita lebih fokusnya ke material-material yang lebih alami di dasar, kemudian yang sudah ada sentuhan fabrikasi kita selanjutnya. I see. Nah urutannya nanti mau di office apa di retail itu tergantung kesepakatan juga sebenarnya sih. Cuman kebetulan
karena saya lebih sering di retail, akhirnya Himalaya sering lebih diundang di retail. Oh, berarti yang nanti studio yang lain undang saya ya. Nah mungkin nanti ya semester ganjil depan mungkin karena saya ditugaskan di office ya mungkin juga diundangnya di office ya. Kita juga bisa tahu. Mungkin saya juga mau sedikit klarifikasi nih buat teman-teman yang nonton. Karena pola kita membaginya itu tidak sesuai dengan pola Bapak. Mungkin Bapak kan dwelling atau residential, retail, office, dan lain sebagainya. Kalau kita membaginya 2 Pak. Wow, residential dan komersial. Ini saya baru tahu ini. Nah, belum pernah ngomong kita ini soal ini. Kalau kita melihat ini dengan kacamata dualisme, jadi residential dan komersial. Nah, jadi yang Bapak bicarakan office, public space, apa tadi retail itu masuk ke dalam satu kategori ini komersial, yang mana ada transaksi bisnis. Sedangkan kalau ini sebagai B2C ya, kalau ini B2B. Lebih melihatnya ke arah seperti itu. Nah, paham. Pertanyaan saya kenapa ada pembagian antara di dalam B2B ini dibagi lagi di retail, dibagi lagi di office atau public space. Apa yang menjadi pembeda utama sehingga mesti dibagi seperti itu? Sebenarnya alasan pertamanya selain memang dosen-dosen seniornya dulu sudah terbiasa dengan itu. Tapi sebenarnya ada alasan lain juga, yaitu karena di HDI sendiri klasifikasi desainnya tuh pembagiannya mirip seperti itu. Jadi ada residensial, kemudian ada klasifikasi 1, klasifikasi 2 itu termasuk yang retail, komersial segala macam. Walaupun agak beda ya, maksudnya parameter untuk membagi klasifikasinya beda. Nah kita coba mendekati itu. Kemudian selain standar HDI kita coba standarnya dari SIDA. Apa itu? Jadi bisa dijelasin? Beberapa asosiasi ya itu menetapkan pembagiannya seperti itu. SIDA itu salah satu asosiasi interior internasional yang kita pakai sebagai acuan kita. Jadi SIDA dan HDII yang menjadi pembeda utama nih sebagai seorang desainer nih. Mungkin buat mahasiswa nanti ya, ketika memakai jubah seorang interior designer, kaidah-kaidah apa yang menjadi trademark di setiap pembagian yang B2B itu? Mungkin yang di retail tuh ciri khasnya seperti apa, office seperti apa, dan public space seperti apa? Baik lagi ke tadi ya. Jadi mungkin di kampus lain beda, tapi kalau di UPH itu retail itu kita lebih fokusnya ke bagaimana mahasiswa belajar untuk mendesain dengan pendekatan yang naratif. Jadi bercerita melalui desain retail. Karena kan kalau retail kita bicara experiencing, ya, pengalaman ruang. Nah itu lebih mudah dicapai dengan cara bercerita, menarasikan dari desainnya. Nah itu ciri khas dari retail. Narasi. Jadi kalau di office karena lebih ke sistem, ya. Maksudnya sistem apa dulu nih biar sistem office itu yang kita maksud sistem di sini tuh misalnya sistem modul-modulnya. Karena kan mereka ada workstation yang terbagi dengan ukuran-ukuran tertentu yang mesti diikuti. Nah itu kita sebut sistem. Jadi modularitas. Kemudian sistem-sistem kalau di ceiling tuh ada sistem sprinkler, sistem AC itu harus sudah dipelajari dan dipahami supaya desainnya nggak ngelabrak semuanya itu. Terutama kalau kantor di sini kan banyak yang rental office kan. Nah mereka sudah punya pattern sendiri ya, grid-grid itu harus diikutin. I see. Itu penekannya ke situ. Ke sistem atau modulasi. Ke sistem, modular, dan satu lagi sustainability. Maksudnya green building atau apa? Iya. Mengacunya ke green building. I see. Nah, terus satu lagi public space. Kalau public space lebih lebih free, lebih bebas. Jadi kalau di public space itu pendekatannya ada lebih banyak. Jadi kalau di public space itu karena sebenarnya public space itu mahasiswa dipersiapkan untuk tugas akhir kan. Jadi ini kesempatan. Berarti nggak ada skripsi dong? Ada. Tugas akhirnya itu Jadi kalau di UPH itu tugas akhir tuh sebenarnya ada beberapa jenis atau beberapa jalur. Yang pertama skripsi, ya. Kemudian proyek, terus yang ketiga magang, yang keempat furniture. Nah tapi beberapa tahun terakhir karena peminatnya sedikit, skripsi itu boleh dibilang praktis nggak ada.
Jadi masuk ke practical skill semua ya? Iya, jadi lebih ke magang, proyek akhir itu ya sama seperti studi-studi sebelumnya. Yang ketiga furniture. Oke. Nah, jadi kalau di studio public space itu kita benar-benar mempersiapkan mahasiswa untuk masuk ke jalur itu kan. Jadi di public space itu kita membebaskan mereka mau milih apa nih. Kita menyebutnya pendekatan partisipatori. Partisipatori. Ya, itu lebih ke social design. Jadi misalnya mendesain untuk komunitas tertentu. Mendesain untuk komunitas baca, mendesain untuk komunitas anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, itu masuk ke situ kategorinya. Kemudian ada yang ke narasi juga, tapi lebih ke public space seperti museum, galeri. Nah, lebih ke situ. Kemudian ada juga sustainable, terusan dari yang office tadi. Nah, sustainable itu bisa macam-macam, bisa jadi hasilnya bisa menjadi pusat komunitas kah, bisa menjadi pusat kebudayaan, bisa macam-macam sebenarnya. I see. Tapi memang penekanannya lebih ke sustainable. Ya, hotel juga bisa pakai pendekatan sustainable. Oke. Jadi itu yang membedakan sebenarnya. Iya, jadi seperti saya bilang tadi, kita nggak mungkin memaksakan setiap semester kita belajar semuanya kan. Kita mesti real dan kita makanya ada fokus-fokus tertentu yang kita ikutin. Oke. Nah, ciri khas UPH seperti itu. I see. Ini berbicara dari sudut pandang UPH. Iya, betul. Nah, saya juga tadi Bapak sempat mention yang di office berkaitan dengan modulasi, dengan sistem ya bahasanya. Saya punya sedikit penasaran nih. Mungkin teman-teman juga yang nonton pasti ada pertanyaan. Karena untuk beberapa teman-teman yang pernah tinggal di luar negeri, itu kebanyakan interior, baik itu residensial, all the way sampai ke office, itu sistemnya modulasi, Pak. Ya. Tapi di Indonesia, kenapa berbeda ya kira-kira ya, kalau menurut pendapat Bapak? Ya, jadi sebenarnya walaupun dari awal mahasiswa di UPH itu diajarkan bahwa setiap material punya ciri khas modulnya sendiri-sendiri, contohnya plywood 122 244. Dan mereka juga harus memikirkan bagaimana supaya rancangan yang mereka buat itu tidak keluar dari modul tersebut. Tapi memang seperti saya bilang tadi, penekanannya bukan di situ. Walaupun kita jelaskan, ya tapi fokus penilaiannya bukan di situ. Nah, untuk modularitas sendiri tadi saya bilang sudah di depan bahwa yang jadi fokus modularitas ini adalah di office design. Oke. Karena kita anggap mereka sudah lebih matang dari sebelumnya, jadi mereka lebih aware. Itulah kenapa modularitas itu kita masukkan bersama dengan sustainabilitas. Berbarengan jadinya. Berbarengan, karena memang di sustainable kan salah satunya pengurangan waste, ya kan. Kemudian bagaimana memanfaatkan material dengan optimal. Nah itu sangat berhubungan dengan modul. Makanya penekanan modul kita angkat lebih di office dibanding ke retail atau di dwelling. Tapi kan penting untuk semua, Pak. Betul. Betul. Tapi kembali lagi tadi yang saya bilang. I see. Dari segi waktu dan fokus kita mau kemana nih. Karena kita nggak mungkin pengen semuanya. Walaupun memang sebagai desainer kita dituntut ya. Segala sesuatu mesti kita ngerti dari A sampai B. Tapi kita mesti real juga. Ini kan mereka dalam tahap pendidikan. I see. Jadi supaya ibaratnya gini loh. Kalau kita makan, walaupun kita makan sebakul, sepiring, sebaskom, tapi kan sesendok kan, sesuap. Nggak bisa semuanya ditelan. Nggak bisa seember langsung dimasukin. Iya, itu kelelep kan. Itulah analoginya kayak gitu aja sih. Oke. Nah berarti ketika seorang interior designer lulus dari universitas, diharapkan setidaknya punya pengetahuan sejenak mengenai modulasi yang ada. Ya. Nah, cuman kan begini, balik lagi pas mereka lulus, mereka akan kerja di satu perusahaan. Betul. Atau mereka buka sendiri, mungkin nanti ya sekitar 4 tahun udah matang lah. Cuman kita akan menembus satu elemen baru lagi, Pak, yaitu owner. Ya. Owner ini kan berbeda karakteristiknya. Jadi yang dipelajari di universitas atau yang dipelajari di kantor itu akan harus disinkronisasikan dengan owner, Pak. Betul. Nah, setuju itu. Tapi kalau saya duga owner kita tidak suka, secara umum ya, bukan semuanya, tidak suka modulasi sistem produk atau desain yang termodulasi. Karena nggak kepengen tempat dia atau propertinya sama dengan yang lain. Iya.
bagaimana Bapak menyikapi atau pendapat pribadi gimana ke depannya? Mungkin ada masukan seperti apa gitu? Ya, memang kalau kita bicara klien atau owner itu seakan-akan kita berbicara dengan dimensi yang berbeda nih. Saya bilang dimensi berbeda karena sebagus apapun desain yang kita ajukan, kalau owner yang nggak suka atau nggak setuju, nggak bakal kejadian kan. Nah, jadi kalau dalam hal ini selama ini bagaimana kita membiasakan mahasiswa untuk berhadapan dengan owner, salah satunya adalah setiap ujian ya kita selalu membiasakan mereka untuk presentasi. Jadi dosen pengujinya itu dianggap sebagai klien yang akan men-challenge mereka dengan keputusan-keputusan desain mereka. Ya kadang-kadang sampai nangis-nangis sih. Serius beneran ada cerita apa nih yang menarik nih? Case tadi aja. Jadi beberapa kali ya kejadian, ya nggak semuanya, tapi sering kali karena anaknya tuh saking stresnya, takut nggak lulus atau karena takut nilainya jelek nggak tahu. Belum ngomong aja baru dosen nanya, ya silakan. Setelah terdiam, terus tiba-tiba air matanya keluar tanpa ada suara. Jadi benar-benar sampai sedemikian stresnya karena dia mungkin menganggap bahwa yang di depan itu benar-benar kliennya dia kali ya. Ya mungkin ya, saya nggak tahu juga karena waktu asistensi biasa kan juga ditanya-tanyain, tapi dia nggak pernah nangis. Begitu ujian dalam suasana dibuat resmi seakan-akan berhadapan dengan klien langsung mental breakdown. Padahal sebenarnya desainnya bagus, nilainya juga nggak di atas B lah, antara B plus amin, yang kita menganggap bahwa dia nggak ada masalah, tapi justru karena saking tegangnya takut dapat jelek mungkin ya, dan atau menganggap kita sebagai klien ya langsung mental breakdown, nggak bisa ngomong apa-apa, gila, nangis doang, tegang banget pasti tuh. Tegang karena memang kita mencoba mengkondisikan mereka berhadapan dengan klien. Iya. Challenge seperti apa sih? Mungkin buat teman-teman yang baru mau enroll ya ke interior design. Challenge seperti apa yang akan dihadapi oleh seorang interior designer terhadap kliennya itu gitu. Yang menyambung pembicaraan tadi Pak ya. Mendesain, terus ada dimensi berikutnya. Nah, kira-kira trik-trik atau hal-hal yang menjadi crucial point ketika di challenge itu seperti apa Pak? Sebenarnya ketika kita menguji seorang mahasiswa dalam konteksnya semua secara general ya, mau itu di office, mau di dwelling ataupun di mana-mana, kita pengen menggali sebenarnya originalitas desain dia. Originalitas desain. Iya, originalitas desain. Kemudian sebenarnya dia itu pengen tujuannya kemana desainnya itu. Kurang paham desain ini. Jadi gini, kadang-kadang kan kita terbiasa melihat, oh ini barang ini lucu nih. Keren, nggak mau beli Nah itu mahasiswa juga terbiasa dengan itu. Kenapa kamu bikin seperti ini? Kita bilang bagus. Tapi kenapa kamu membuat seperti itu? Alasannya cuman karena saya suka Pak, lucu. Kan nggak bisa kita terima. Jadi harus ada alasan-alasan di balik itu yang membuat mereka membuat desain seperti itu. Jadi harus ada tujuan desainnya apa? Apakah desain itu memberikan solusi dari masalah? Terus apakah ada makna di balik desain tersebut? Nah itu hal itu kita gali. Jadi itu yang kita anggap sebagai originalitas desain. Karena walaupun kemudian mungkin kebalik tadi yang modularitas, walaupun desainnya mungkin modular ya, yang dan dikhawatirkan mirip antara satu dengan lain, tapi kalau ada nilai orisinilnya dari si desainer, ada ciri khasnya, itu pasti desainnya terlihat berbeda. Meskipun dari segi material akan terjadi modulasi. Iya, betul. Contohnya misalnya. Kalau kita pakai kaca aja tadi kaca tekstur, banyak variasinya tuh ya. Nah, antara desainer yang satu dengan desainer yang lain itu bisa saja akan menggunakan kaca dengan cara berbeda, walaupun modulnya sama ya. Jadi misalnya yang satu, misalnya disusunnya rata flat, yang satu ada level naik turunnya, yang satu disusun tumpuk sirih misalnya. Itu jadi ngefek banget sih langsung. Ngefek banget. Nah itu makanya nggak usah khawatir soal modularitas menjadi desainnya sama dengan yang lain. Nggak perlu khawatir karena yang penting adalah bagaimana si desainer itu mampu memberikan ciri khasnya, originalitasnya ke desain tersebut. Mungkin yang saya tangkap gini kali ya. Jadi mungkin lebih ke
oke, kita mesti belajar modulasi karena ini kan akan terkait dengan efisiensi energi. Betul. Terkait dengan cost yang akan dibayar sama customernya. Karena kalau terlalu custom juga kan nanti kan pasti mahal banget gitu kan. Buang materialnya banyak. Tapi di satu sisi karena justru challenge-nya di sini ya, para desainer itu mereka tuh harus bisa menggunakan modulasi yang ada untuk mengkaryakan sesuatu hal yang cakep dari situ. Yang bagus, yang unik, yang berbeda. Ya mungkin saja bisa jadi ya hasil akhirnya tuh mirip. Tapi ketika dia menjelaskan kenapa dia bikin seperti itu, cerita di balik desain itu seperti apa, itu bisa jadi nilai originalitasnya di situ. Yes, wah itu keren banget sih. Jadi makanya sebenarnya kalau di desain itu narasi itu penting sebenarnya sih. Bercerita ya. Menceritakan desain kita tuh penting. Nah di sini tuh masih kurang sih Indonesia sih. Nah dibanding desainer-desainer luar kita masih kalah sih. Nah saya juga ada mungkin terkait dengan ini saya ada pertanyaan nih. Kemarin saya diskusi sama Pak Doni. Pak Doni berpendapat bahwa seorang desainer harus bisa mengakomodir range tema yang disesuaikan dengan kliennya. Karena kalau kliennya mau A, ya masa buat rumah dia sendiri, masa aku paksain B. Iya, betul. Nah, ini kan juga akan terkait dengan yang tadi Pak ya. Si originalitas seorang desainer itu, mereka kan punya identitas ya. Kayak misalnya punya ego kan gitu ya. Misalnya Pak Andra Martin lebih sukanya lebih ke arah sini. Desainer yang lain ke arah yang lain. Nah, sebenarnya balance-nya di mana Pak? Balance antara ego dan juga kebutuhan klien gitu. Secara pengalaman saya bisa bilang bahwa kalau ingin masuk ke dunia desain ya, itu yang pertama harus dipersiapkan adalah mental dan komitmen.